Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Suhayati. Dalam materi kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan mata kuliah yang lainnya. Impian bagi para pendidik tentunya menjadikan peserta didiknya berprestasi dan mampu mengasah kemampuannya masing-masing. Para gurulah yang mendampingi peserta didiknya dalam proses pembelajaran selama masa sekolah. Salah satu cara untuk membantu peserta didik mencapai tujuannya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, bagaimanakah langkah awal melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Mari simak pemaparan materinya. Sebagai seorang pendidik, tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Sebelum melakukan penyusunan rancangan RPP, paling tidak ada 11 langkah untuk membantu para pendidik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sajakah itu? Berikut uraiannya. Yang pertama yaitu pemetaan peserta didik. Pemetaan bisa dilakukan dengan melihat 3 hal berikut ini. Yang pertama yaitu melihat dari kompetensi peserta didik. Kompetensi peserta didik dibagi menjadi 3 lagi nih. Yang pertama yaitu kompetensi intelektual, mencakup prestasi peserta didik, semangat belajar, kemampuan menangkap informasi, berpikir kritis, kemampuan menguasai lapangan atau praktik, kemampuan linguistik, dan lain-lain. Yang kedua, kompetensi sosial. Ini merupakan kemampuan peserta didik berkomunikasi dengan teman sebaya dan gurunya. Kemudian juga ada kompetensi psikomotorik, yaitu peserta didik yang berkaitan dengan keterampilannya bertindak setelah siswa menerima pengalaman belajar tertentu. Yang kedua yaitu melihat dari minat atau keinginan peserta didik. Ketika para pendidik mampu membedakan dan membagi peserta didik sesuai dengan kemampuannya, motivasi peserta didik akan bertambah dan pembelajaran berdiferensiasi pun akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga yaitu melihat dari kebutuhan peserta didiknya. Para pendidik diharapkan mengerti akan kebutuhan peserta didiknya dalam pembelajaran, sehingga para pendidik tahu bentuk dukungan apa yang nantinya para pendidik berikan dalam pendampingan di pembelajaran yang berlangsung. Langkah yang kedua yaitu dapatkan wawasan tentang peserta didik untuk mengetahui metode pembelajaran. Peserta didik menjadi tidak bergantung sepenuhnya kepada guru jika guru mendapatkan wawasan peserta didik dengan mencari tahu minat atau keinginan dan kebutuhan peserta didiknya. Para pendidik akan menjadi tahu metode pembelajaran apa yang akan diterapkan pada peserta didiknya kelak. Langkah yang ketiga yaitu pengelompokan. Berkelompok dengan teman sebaya mengajak peserta didik untuk saling belajar melepas ketergantungan dari guru sebagai pendidik, memfungsikan guru sebagai mentor dan rekan sebaya menjadi tutor. Kelompok dapat berubah sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang dibutuhkan, misal kelompok kecil, besar, atau berpasangan. Variasikan komposisi kelompok dengan peserta didik sesuai dengan penangkapan materi, penugasan, dan pemahaman yang berbeda. Dengan begitu, peserta didik akan saling mengajarkan dan juga bertukar informasi dari temannya. Langkah yang keempat yaitu peserta didik diberikan pilihan. Pada pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat negosiasi, tidak saklek apa kata gurunya, asalkan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Artinya, saat pembelajaran berlangsung, peserta didik dan guru membuat kesepakatan dengan materi yang akan diajarkan pada peserta didik. Peserta didik dapat memilih dari mana peserta didik tersebut mendapatkan informasi dan bagaimana cara memprosesnya. Bukan hanya materi, melainkan peserta didik juga diberikan pilihan dalam mengerjakan tugasnya. Langkah yang kelima yaitu informasi dalam berbagai bentuk. Menyajikan informasi atau materi dalam berbagai bentuk tidak hanya berupa papan tulis dan spidol saja, melainkan sajikan dengan seunik mungkin sehingga peserta didik mudah dalam menyerap materi. Misalnya saja dengan menerangkan teori, kemudian diberikan ilustrasi, contoh kasus, tayangan pendek, dan metode-metode yang baru yang lain dari biasanya. Mengapa demikian? Mungkin saja satu peserta didik mudah menyerap dengan hanya membaca teorinya saja. Sementara peserta didik yang lain bisa menyerap pelajaran dengan adanya ilustrasi kasus atau mungkin video atau mungkin yang lainnya karena perbedaan modalitas belajar. Langkah yang keenam yaitu jangan berikan latihan umum. Peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
Jika memberikan latihan dengan memberikan latihan umum, maka hanya peserta didik yang kemampuan intelektualnya tinggilah yang dapat menyelesaikan dengan mudah. Sementara yang lain mungkin akan sulit dan bahkan akan lambat dalam mengerjakan latihan yang diberikan di awal pembelajaran. Hal tersebut membuat guru harus selalu menyediakan latihan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, atau berilah peserta didik pilihan tugas yang sekiranya peserta didik dapat melakukan sesuai dengan minatnya. Langkah yang ketujuh yaitu hubungkan pembelajaran ke dunia peserta didik. Sebagai seorang pendidik, sebaiknya ketika mentransfer ilmu kepada peserta didik tidak berpusat hanya pada buku saja, melainkan berikanlah contoh yang jelas, konkret, dan relevan. Tentunya baik jika mengajak peserta didik untuk berinteraktif berdasarkan perspektif dan minat mereka. Lakukan eksplorasi terhadap apa yang telah mereka tahu tentang materi yang diajarkan. Langkah yang ke-8 yaitu kombinasi kekuatan pengajaran. Alangkah lebih baiknya jika memungkinkan guru berkolaborasi dengan mitra guru lainnya atau juga narasumber expert di bidangnya. Pada satu kali pembelajaran melibatkan 2 guru sehingga mempunyai kekuatan lebih untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, atau dengan mendatangkan narasumber expert juga akan membantu guru dalam menampilkan resource pembelajaran yang beragam sehingga peserta didik mendapatkan input langsung dari narasumber expert. Yang ke-9 yaitu latihan untuk menyempurnakan. Jam terbang guru merupakan pengalaman dan kunci dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan membentuk pembelajaran yang sempurna. Para pendidik dianjurkan untuk menguasai keterampilan, pengetahuan yang menyeluruh tentang materi, manajemen kelas, dan kemampuan mengendalikan pembelajaran dengan baik. Langkah selanjutnya yaitu mulai dengan sesuatu hal. Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi tidaklah instan, tentu melalui berbagai proses. Memulai dengan tahap belajar tentu lebih baik daripada tidak menerapkannya sama sekali. Misal, tahap awal dengan membangun materi dan menguasainya terlebih dahulu, dan jangan lupa tujuan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Langkah yang terakhir yaitu percobaan. Jika tidak berani mencoba, maka kapan akan memulai? Sebuah proses juga tidak kalah penting yang harus diperhatikan. Maka, cobalah. Rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam berbagai mata kuliah, termasuk pembelajaran sosial emosional dan prinsip pengajaran asesmen yang efektif. Pembelajaran sosial emosional adalah bidang studi yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa, seperti kemampuan berempati, menyelesaikan konflik, manajemen emosi, dan hubungan antar pribadi. Sedangkan prinsip pengajaran dan asesmen adalah landasan teoritis dan praktis yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pengajaran yang efektif serta mengukur pencapaian pembelajaran siswa. Pada pemaparan materi ini, saya ambil salah satu contoh poin yang sama adalah salah satunya yaitu menerapkan strategi pengajaran yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi melibatkan penggunaan berbagai strategi pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti diskusi kelompok, permainan peran, atau refleksi diri, untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pengajaran yang menekankan penggunaan variasi strategi untuk membantu siswa memahami dan menerapkan konsep-konsep pembelajaran. Guru dapat menggunakan pendekatan ceramah, diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau teknologi pembelajaran, tergantung pada kebutuhan siswa dan materi pembelajarannya. Cukup sekian pemaparan materi kali ini. Saya Ati Suhayati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.